Shalom saudara-saudara yang terkasih, jumpa lagi dalam Indri hari ini, Rabu 28 September, dalam pekan biasa yang ke-26. Semoga Anda dan keluarga sehat adanya. Injil yang akan kita renungkan pada hari ini, dari Injil Lukas, bab 9, ayat 57 sampai 62. Sekali peristiwa, ketika Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan, datanglah seorang di tengah jalan berkata kepada Yesus, "Aku mau mengikuti engkau kemanapun engkau pergi." Yesus menjawab, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu kepada orang lain Yesus berkata, "Ikutlah aku." Berkatalah orang itu, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus menjawab, "Biarlah orang mati mengubur orang mati, tetapi engkau pergilah dan wartakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Seorang lain lagi berkata, "Tuhan, aku mau mengikuti engkau, tetapi izinkan aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, saya yakin kita semua mau menjadi pengikut Tuhan yang setia, menjadi orang-orang murid-murid Tuhan yang mengandalkan Tuhan dalam seluruh misteri hidup kita. Dalam Injil hari ini ada 3 tipe orang yang mengikuti Tuhan dengan alasannya masing-masing. Tipe yang pertama adalah orang yang mau mengikuti Tuhan tetapi tidak tahu apa yang ia ikuti. Diceritakan bahwa seorang datang kepada Tuhan dan berkata, "Saya mau mengikuti engkau." Tuhan mengatakan, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Pada tipe orang yang pertama ini, ia hanya ikut-ikutan bahwa ia mau mengikuti Tuhan, menjadi murid Tuhan, tetapi tidak tahu apa yang dibuat atau apa yang harus dibuat sebagai murid Tuhan. Pada poin yang pertama ini, kita diajak saudara-saudara yang terkasih bahwa menjadi murid Tuhan harus tahu apa yang harus kita buat. Kita punya pedoman khusus atau kewajiban-kewajiban khusus yang harus kita tampilkan sebagai murid-murid Tuhan. Tuhan dengan ajarannya sudah menampilkan aturan-aturan yang harus kita buat sebagai murid Tuhan. Itu tipe yang pertama. Tipe yang kedua adalah orang yang dipanggil mengikuti Tuhan, dikatakan ikutlah aku, tetapi ia masih terikat pada beberapa unsur yang ada di belakangnya. Dia mengatakan, "Izinkanlah aku dulu pergi menguburkan ayahku." Pada tipe yang kedua ini adalah orang yang dipanggil mengikuti Tuhan, tetapi ia terikat dengan situasinya. Ia takut-takut, ia ragu-ragu. Jangan sampai menjadi pengikut Kristus bukannya membawa kesegaran, bukannya membawa kebahagiaan, tetapi membawa tekanan pada dia. Dia bersembunyi di balik kegiatannya untuk mengikuti Tuhan. Orang tidak tampil apa adanya, orang tidak menampakkan diri sebagai murid Tuhan, orang yang ragu-ragu. Tipe yang ketiga adalah orang yang mau mengikuti Tuhan dengan pamrih. Saya mau mengikuti Tuhan asalkan saya diizinkan dulu untuk pergi pamitan kepada orang tua saya. Tipe yang ketiga ini adalah orang yang mengikuti Tuhan hanya dengan maksud-maksud tertentu saja. Hanya karena tujuan tertentu saja sehingga ia mau mengikuti Tuhan. Atau ia hanya mengikuti Tuhan karena ada sesuatu atau ada tujuan tertentu yang ia ingin capai. Saudara-saudara yang terkasih, kita, saya dan Anda diajak untuk menjadi pengikut Tuhan yang setia. Menjadi pengikut Tuhan artinya kita tahu apa yang harus kita buat. Kita tahu kewajiban apa yang harus kita tampilkan. Kita tahu juga bagaimana kita menampilkan diri di tengah masyarakat. Dan akhirnya kita mengandalkan Tuhan dalam seluruh hidup kita, membiarkan ajaran Tuhan, karya-karya Tuhan meresapi dalam hidup kita, sehingga kita menjadi saksi-saksinya di tengah dunia ini. Dengan cara itulah kita menjadi pengikut Tuhan yang setia, yang menampilkan Tuhan yang hidup di tengah masyarakat. Saya dan Anda dipanggil untuk menampilkan diri sebagai pengikut Tuhan yang baik di tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.